syukur Allah SWT, alhamdulillah hari ini kita berjumpa bersama-sama dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Yang hormat Ibu Termeda Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur, dan juga yang hormat Ibu Sakuni Kepala Koperasi Jawa Timur, para semua menteri Surabaya maupun Jember, dan juga para kiai dan pondok pesantren. Terima kasih sudah hadir di pendopo, dan kali ini kita akan bersama-sama akan bahas sedikit tentang program Opung Wan Pesantren Mangkuda. Kami mempunyai garis kami pada saat kami kampanye dulu, memang ini bagian dari program kami dulu. Sebenarnya kami punya cita-cita itu seluruh pesantren yang ada di Kabupaten Jember ini mempunyai kooperasi yang akan kita support lewat anggaran APBD untuk gedung-gedung ruangan yang ada di pesantren-pesantren. Dan di situ nanti kami akan bekerja sama, rencananya kami bekerja sama dengan pihak UMKM di UMKM sekitar dan para pemberi modal dalam hal ini para grosir-grosir yang ada sekarang ini dari Alfamart maupun Indomaret. Kalau tidak seperti itu, mungkin kita kerjasama untuk memenuhi kebutuhan pesantren lewat gapokan kita masukkan di sana. Dengan polanya nanti dengan sistem kita berikan satu aplikasi yang setiap pesantren itu seperti satu jaringan satu jaringan yang nanti kebutuhan tiap pesantren kan berbeda-beda. Tapi pada intinya di pesantren diberikan satu kewajiban kita para yang menjaga operasi itu ada dari pesantren. Tapi sebelum pesantren para santri menjaga gedung operasi yang ada di pesantren itu, kita memberikan edukasi dulu, dan sistemnya betul-betul terintegrasi seperti Alfamart, seperti di Indomaret. Harapan kami harga yang ada di pesantren itu bisa lebih murah, karena saya melihatnya ini pesantren ini sudah ada produsen dan juga ada konsumennya. Jadi konsumennya ya santri-santri, dan konsumennya juga ada di situ, pasti terbeli. Nah, bentuk isian yang ada di dalam gedung koperasi di pesantren ini sesuai dengan kebutuhan para santri. Jadi santri yang akan ditugaskan oleh para pimpinan Polres adalah punya kewajiban menjaga dan mendata semua kebutuhan para santri per bulannya itu apapun ini. Itu yang akan disiapkan di dalam kantor operasi gedung operasi. Jadi juga kan masih terbeli. Kalau saya seperti itu kan masih terbeli Pak, karena memang susah terbeli. Dan harapan kami harga itu harus lebih murah di bawah Indomaret dan Alfamart. Ujungnya nanti kalau itu sudah sampai terjadi seperti itu, maka operasi itu akan menghidupi, bisa menghidupi bukan sama saja, tapi bisa dijual di sekitarnya karena harganya lebih murah. Satu contoh sekarang di sini ada mall Rossi di sini. Rossi itu ada supermarketnya. Ada supermarketnya di mall itu menjadi ramai karena di supermarketnya itu ada harga yang murah Pak. Gula dan berasnya murah, dan minyak lebih murah dari yang lain. Itu ramai. Begitu itu ramai, jualan yang lain di Rossi itu laku semua. Soalnya sebenarnya di supermarketnya itu yang paling ramai, dan karena nantinya lama sambil nunggu jualan piring-piring makan dan lain-lain juga, akhirnya ramai lah mau opsi itu. Nah saya pikir kalau opsi saja bisa dijual lebih murah, kenapa kita tidak? Nah nanti kolaborasinya ini gambaran pikiran kami Pak ya. Kolaborasinya itu dari koperasi akan mendukung semua. Kalau kita kebutuhan beras, kita akan mendukung semua gapokan yang ada. Kita beli direct langsung ke gapokan, ya. Membaginya ke semua pesantren ini sesuai dengan kebutuhan pesantren dalam satu bulan itu. Nah sistemnya semua harus digital semua
semua harus berbasis aplikasi semua, sehingga kebiasaan mungkin yang saya tahu mungkin sekarang tidak lagi mungkin yang utama. Karena kalau di sana itu kan banyak orang ambil makan kayak doa saya sendiri. Saya untuk akal itu ambil itu lupa nanti ya ini Pak ya yang sampai lagi belum bayar ini hal itu nanti bisa dengan sistem kita nanti harapannya bisa tahu bahwa pesanan ini sudah habis barangnya, ini sudah terbayar dan satu aplikasi. Jadi kita konsepnya Indomaret atau apa kita copy paste masuk ke pesantren. Kalau ini one pesantren one produk satu produk, kalau saya toko dia pesantren aja gitu. Ya operasi yang ada kita bikinkan ininya, kita hibah ke pesantren itu, berarti kita minta tanah pesantren, gedungnya kita akan buka dan di dalam tanahnya isi dalamnya kita akan diskusikan apa kita ada satu investor yang bisa mengisi itu, insya Allah ada. Kalau para pimpinan pesantren taat pada pembayaran, ya, pembayarannya otomatis kan kunci dengan juga. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali. Memang awalnya kemarin kan kita selalu menyampaikan one pesantren one produk. Tapi sekarang ini kita sudah lebih merasa nyaman. Sekarang kita menggunakan pesantren, selanjutnya kita akan menggunakan pesantren karena pengembangan ekonomi masyarakat berbasis produksi. Nah, kalau kita tahu atau itu kan orang sudah berpikiran bahwa pesantren dan padahal selama ini ternyata kita untuk produk pesantren itu produknya lebih banyak yang menjadi satu produknya itu. Mungkin akan sering menggunakan pesantren, apalagi kemarin sinoptik kita juga pernah, sehingga itu akan kita yang kedua sangat apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wali itu, ya itu yang ingin kita sampaikan. Karena begini, karena kalau kita lihat di kita itu juga kalau itu juga sama, kita basisnya adalah berdua tiga, sampingnya, kemudian aluminium. Nah, ini semua bagaimana kita bisa bersama-sama yang mana kita juga sudah ada budget. Ya, sampai dengan 2024 banyak di pesantren. Namun sekarang sampai dengan 2022 sudah ada 75 pesantren. Kemudian saat ini budget kita adalah 1 juta dan harapan setiap pesantren itu dari 1.000 sampai 1.000. Kemudian untuk alumni adalah 1.000. Itu yang kita. Namun demikian kita tadi sudah disampaikan Bapak juga, kalau saya pendapat bahwa kita kalau ada semacam operasi sertifikat khusus pesantren yang lain akan nanti memang ada satu pusat buatan operasi atau mungkin itu nanti kebetulan kami di Jawa Timur itu kan sudah ada 17 yang SBY, cuma mereka di luar kita, tapi ada sebagian yang memang sudah masuk ke kita. Dan mereka itu 17 itu hanya menjadi 17 itu saja. Itu pun sudah lebih dari bagi mereka. Misalnya kayak laporan itu, yaitu Sunan Hajar itu sudah membentuk persatuan. Itu cukup memenuhi 17 anggotanya saja yang masuk SPP. Itu saja mereka sudah kurang berat karena pasukannya. Kemudian yang kedua, kalau memang berbagai juga ini jadi yang official itu mereka sendiri sudah lebih bilang. Tapi ini kalau kita ambil sebagai satu model kita seperti itu juga atau itu nanti bisa. Jadi mungkin ada yang memiliki potensi. Oh di tempat saya khusus untuk penjualan sembako misalnya di berasnya dan untuk di sini yang bertanya bisa satu lokasi. Ada juga mungkin yang lokasi memang dia sekarang sudah bergerak tapi tidak karena
sudah bisa terpenuhi, mungkin baru bisa kita akan tawarkan duluan. Tapi yang jelas kita nanti sudah bisa menghidupi di tingkat karbonnya sendiri. Misalkan terkait dengan permodalan, kami sampaikan nanti kalau ada yang memang masuknya sudah settle, bagus, ini kita bisa mensinergikan atau nanti LPDB syariah. Karena sekarang ini LPDB itu sudah masuk ke beberapa pondok dengan pinjamannya fantastis dan itu 3%, kurang dari 3% tahun. Itu nanti kami bisa bantu. Tapi yang jelas operasi itu dari sisi administrasinya sudah jalan bagus, semuanya sudah bagus. Nah itu nanti LPDB bisa masuk karena begini kemarin untuk seperti alur juga LPDB. Kemudian dari jadi juga sekarang juga ada yang membaca juga. Jadi intinya LPDB itu siap satu operasi yang pertama kita sudah melakukan adalah administrasinya bagus. Kemudian kita sudah mulai sekarang sudah menunjuk untuk karena begini, kami beberapa tahun yang lalu masih konvensional ada yang melakukan sebuah yang mana kita mereka banyak faktor di bawahnya dan mereka waktu itu yang menggunakan waktu itu kan masih belum maka ada yang melakukan kan sudah orang waktu itu dari SMS mereka curang ini misalkan kebutuhannya sekarang apa dan sisa barangnya masih berapa skor itu tidak tercatat bahwa berapa sekali ada aplikasinya akan digunakan itu nanti ngobrol kami kebetulan nanti yang di kami ada beberapa pelatihan bukan hanya soal manajerialnya saja terkait manajemen pengelolaan tapi administrasi juga nanti kita tiap tahun ya itu sih ada pelatihan itu. Kemudian berikutnya adalah mungkin nanti bisa ditindaklanjuti karena kan kemarin kita inginnya cukup kalau sudah banyak yang masuk tinggal kita bisa masuk ke SK-nya jadi itu berbeda. Kalau tadi Waalaikumsalam seperti yang lain yang kami muliakan lanjutkan yang sampai kepala dinas tadi mengizin bahwa tadi alhamdulillah program ini sudah mulai dilaksanakan tahun 2019 dan ini sudah tahun ketiga. Alhamdulillah Jember menjadi motor karena Jember ini kan jumlah sangat berbanyak se-Jawa Timur. Setelah itu baru susul sampah nomor 2 terbanyak se-Jawa Timur. Dan ini kami kemarin menang KIPP Pak Bupati kompetisi inovasi pelayanan hidup dan terpaknya verifikasi lapangan di Jember di lereng Gelagah. Jadi tim dari Jawa Timur
ke sana semua dan langsung dipantau dari Dewan Panelis yang jumlahnya sekitar 5 orang dari seluruh Indonesia. Izin Pak Bupati tadi menyambung yang disampaikan oleh Kepala Dinas bahwa ada 41 pondok pesantren yang sudah tergabung dalam program dari Jawa Timur, yang mana dari 41 ini belum semuanya punya operasi. Maka harapan kami soal hari ini adalah ada peran bersama-sama antara provinsi dan kabupaten untuk menyediakan agar pesantren-pesantren yang belum punya operasi ini juga untuk memiliki operasi kepada hukum. Karena nanti pintu masuknya dari situ. Begitu pesantren memiliki pesantren, maka nanti ada 5 fasilitas yang sudah disiapkan oleh Pemprov Jawa Timur. Yang pertama adalah pembinaan kelembagaannya. Tentu yang belum aktif diaktifkan, yang sudah aktif diunggulkan dan seterusnya. Yang kedua, SDM-nya Pak Bupati, hari ini kami sedang menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi Dewan Pengawas Syariah. Dari 50 kuota yang kami siapkan, kemarin yang ikut seleksi 202. Ini menunjukkan bahwa pesantren sudah mulai sadar bahwa sertifikasi sebagai sebuah standarisasi itu penting. Dan bukan hanya Dewan Pengawas Syariah, sebelumnya kami menyelenggarakan manajer koperasi syariah, kemudian retail koperasi dan seterusnya. Artinya kita ingin SDM di pesantren itu terstandarisasi. Yang ketiga, produknya. Mohon maaf, Jember ini memiliki potensi yang luar biasa dan yang sudah unggulan, dan bukan hanya unggulan Jember, unggulan Jawa Timur adalah kopi merek Tiga. Ini Pak, coba Gus. Mana Gus? Ini pakar. Iya. Ini kemarin di Indrapura pada kita sudah sakit. Ini kopi jantan Bupati. Barokah Dikla ya. Kalau ini kopi apa? Yang sakit perut boleh. Oh, iya. Kopi lempar. Iya. Bahasa Indonesia kemarin ya. Yes. Sesuai. Agennya sudah lebih dari 200 agen Pak Bupati. Ya ini. Dan beliau ini sudah berhasil menitip ke luar negeri. Jadi ekspornya masih tradisional ya Bupati. Kita tahu sudah sampai di sana dalam mengumpul. Terus harganya berapa? Kalau ini Kalau di bawah orang itu harganya berapa nih? Berapa? Kalau harga dari kami hanya 25, seperti itu kami jual 25 Pak. Itu kemarin di mana? nyampe di Indonesia. Ada yang mengirim ke Amerika, ke Kanada. di sana jadi berapa? Bukan Bang. Ini kalau Gus jual di Jember Ya, Pak. 25. 25.000. Kalau ini dikirim ke Amerika, orang yang ngambil ini berapa? Yang pelatih. Itu yang saya tidak tahu karena kita kemarin dibantu teman-teman dia. Ini yang Iya. Jadi Pembinaan. Karena sangat disukai katanya di Amerika. yang sedang saya perjuangkan sekarang ini, yaitu yang saya konkret itu, saya punya UMKM kota buat rumah-rumah di pantai. Itu sudah tahun 2010. Lumayan. Wah, khusus sama. Saya pilih ke sana, itu rumahnya. Kalau beberapa Ramadan tadi pilih-pilihnya, kaget saya. Yang pertama saya lihat rumahnya itu, mana rumahnya? Bakunya ini, saya bakunya itu luar biasa. Kayak industri luar biasa. Ini mobil sana, belum kaya. Saya bisa punya banget tidak. Mobil sama ini tidak. Emang ada jam berapa? Bagus. Yang ini siapa? Orang sekolah itu senang kan? Orang biasa. Tapi orang apa ini kan? Terus harganya berapa? Karena dihargai di sini Pak. Kamu juga di luar negeri ya? Di luar negeri. Sekarang kalau saya jadi ke Surabaya, harganya saya naikkan boleh nggak? Ke Surabaya kan? Boleh Pak. Lu kenapa orang tidak kasih harganya? Ternyata mereka datang ke sini pulang.
Kan tidak ada beda di jual beli dan jual beli. Padahal regulasi itu ada aturannya. Nanti kami ada teman-teman dari Bea Cukai akan membantu penjualan rumah dengan harganya orang kulaan untuk warga. Dan sebenarnya bisa 35, bisa 40. Kalau sama-sama dibeli siapapun orang yang tadi sama 25 untuk apa? Terus, jangan kak kira bisa. Aku untuk kecil. Kami tidak di Migran, di Kerana Sejahtera. Punya beliau. Iya, masih bro. Oh iya, saya beli ini di Australia. Ini dicepil. Di Australia. Satu. Di sana banyak mahal, tapi di sini oke betul. Itu buat. Kemarin kami memang mendatangkan yang bisa kita fasilitasi mereka bisa ekspor sendiri karena kemarin beberapa KKN dan korporasi sudah kita fasilitasi bisa. Nah itu prinsip kalau di sini ada beberapa sekali nanti jadi bulan untuk ekspor center. Surabaya mereka siap membeli. Buat sekali waktu saja. Sekarang nanti produknya apa saja. Sehingga kami tuh bisa langsung tidak ada berapa yang lagi kita bisa ekspor. Terus namanya gini, kenapa kok bisa di sini 25? Kan barangnya sama, kalau di luar negeri kok sama 25? Tidak, namanya beda dan barangnya beda. Bapak bilang itu aja. Bukan membohong, tapi di sini sampai bahasa Inggris. Packagingnya ini yang beda. Tapi barangnya sama. Packagingnya tulis pakai bahasa Inggris sama. Itu Pak, kalau dari sedikit, udah ini kotaknya toh. Isinya sama, tapi naikkan harganya 40.000 gitu. Ini untuk kualitas ekspor dan ini untuk lokal. Sama ya, kurang lebih lah 11-12 sama. Harus ada beda, harus ada beda. Kalau enggak kita jadi petani terus nanti enggak bisa berhasil gitu. Dapatnya lebih terus. Ini sedang negosiasi juga, ada pengusaha dari Malaysia mau meratakan. Ya. Tapi kalau kontrak hati-hati Pak, hati-hati dulu, cocokkan dulu. Terus Bapak yang penjaringan harus dijaga kontinuitasnya. Kontinuitas 1 bulan dari berapa kok. Katakan 100 tiap 3 bulan sekali, nggak usah ada. Kalau nggak ada, sana bisa di uang dan gaji. Itu kok kalau memang kalau pakai uang di ekspor. Tapi kalau di lokal kan tidak masalah, tidak ada risiko-risiko. Tapi kalau luar negeri mereka kan punya risiko juga. Organ itu belum kan kirim. Nah itu kan kita ada aturannya. Saya Pak Bupati melanjutkan, jadi alhamdulillah ini adalah salah satu produk unggulan dari 41 peserta OPO di Jatim Pak Bupati, 33-nya sudah beroperasi. Jadi hanya tinggal 8 yang belum. Mudah-mudahan barokah pertemuan ini bisa terakselerasi. Kemudian Jatim di bawah komando dari Bu Andro sebagai kepala dinas operasi sekaligus ketua harian Pak Bupati, karena tim OPO itu SK Gubernur diketuai langsung oleh Pak Sekda. Kemudian ketua umumnya Pak Sekda, ketua hariannya Bu Kepala Dinas ex officio, baru sekretarisnya kami dan ada 6 divisi di dalamnya. 5 fasilitasi utama diberikan, tadi mulai dari SDM, kemudian kelembagaan, yang ketiga produknya, yang keempat itu pemasarannya, dan yang kelima permodalan. Kami menyiapkan bersama beliau ini 50 juta per koperasi pesantren. Ini di Jember yang bisa mengakses baru 16. Artinya dari 41 di 16 kan masih 25 yang karena terus tidak punya legal ya. Administrasinya kurang. Barangkali ini yang kemudian kami dorong melalui pusat ini sebagai kepala dinas operasi untuk melakukan pendampingan agar rata-rata pesantren belum siap di administrasi dan masih gagap di teknologi Pak Bupati. Karena tahun ini kita sudah full online, tidak seperti tahun lalu yang bawa proposal ke Surabaya. Sekarang semua berkas diupload. Ini yang kemarin banyak yang terhambat. Nah, sehingga kami ingin
ada peluang tahun depan untuk mengupload lagi, mohon nanti bisa lebih bisa dibayarkan. Nah, tentunya untuk meringankan tugas ini Pak Bupati, barangkali Pak Bupati berkenan untuk membentuk adanya tim OPO sebagaimana di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini ada 9 yang sudah mengeskakan tim OPO, dan yang terakhir yang ke-9 kemarin Trenggalek juga Sisin. Sebelumnya sudah ada 8 yang lain, Gresik, kemudian Mojokerto, dan seterusnya. Nah, yang provinsi lain ada 1, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini mengadopsi mereplikasi. Jember, kalau saya dengar-dengar dari teman-teman pengasuh pesantren, ini sudah berharap besar pada Pak Bupati agar ada tim OPOP yang menjadi mitra Pak Bupati nanti untuk mengakselerasi program pemberdayaan ekonomi pesantren. Karena ekotren OPOP ini punya tujuan akhir peningkatan kesejahteraan masyarakat Pak Bupati, sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Sunnah itu, kopi Bikula itu sudah membeli 3.000 lebih mahal dari petani harga biji kopinya, sudah merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar, dibantu Bank Jatim Syariah sudah membuka layanan samsat OPO, yang mana di lereng Argopuro itu kalau bayar pajak kendaraan tidak perlu turun ke kota, cukup di pondok saja. Kemudian akhirnya sudah 200. Ini tujuan akhirnya Pak Bupati. Tapi ada tujuan antara, yaitu kemandirian ekonomi pesantren. Alhamdulillah ya Sunnah itu semua santrinya gratis, dan itu dibiayai dari jualan kopi. Bahkan disangkoni kalau mau sekolah, kalau mau jajan itu, karena santrinya bantu ngepek, bantu apa gitu, terus dikasih uang tabungan. Nah, ini yang kami inginkan di Jember, yang 652 itu kan jumlah yang sangat besar jumlah pondok pesantrennya. Kalau separuh saja mandiri seperti itu kan bagus sekali. Mengatakan berarti Ya Pak. sangat. Oke, dari teman-teman. Tambahan sedikit Pak, kami yang terkait dengan santrinya ya. Kita kan ini juga ingin membangun santri itu santri mereka. Jadi maksudnya di dalam korporasi, di dalam santrinya itu dilibatkan di dalam Saya sudah telepon. Iya, sudah. Dan teman Jos. Itu masih belum kecil, baik kalau belumnya. Tapi ini sudah produksi 5 kuintal sampai 1 ton. Pemasaran lokal Lokal. sudah. Ini Pak. Ya. Harapan itu saya harus segera berkenal dan mau program kami itu untuk pesantren yang sudah siap. Tapi mungkin itu soal ya konsep di Alfamart sama Indomaret itu mau kami kawinkan semua pesantren ini dengan sistem digital semua. Gitu. Memang harus ada edukasi dulu, transfer teknologi tadi kembali kasih. Saya harus ada investor 1, kasih barang dulu, kasih barang. Jadi nggak seperti kiai, tidak tahu barang dibeli santri bayar, barang dibagikan. Betul. Nanti sambil ngajari anak-anak santri di situ belajar, begitu udah bagus bisa ditarik santri ya. Beberapa waktu yang lalu kami Pak Bupati Malaysia mendata pesantren yang ingin punya tuku modern di dalam pesantren dengan bantuan manajemen, kita istilahkan namanya OPMAP Pak Bupati. Dan itu sudah kita dirikan pertama di Pondok Pesantren Amanah Rumah Pacet Yai Asep. Nah, ternyata dugaan yang daftar itu sudah hampir 100. Banyak sekali loh. Nah, ini kami dibantu sama teman-teman dari Pondok Pesantren
namanya alias ini Pasuruan itu memang sudah fokus di dunia digital. Jadi kemudian Sudah ada aplikasinya ya. Jadi sampai benar-benar betul, tinggal pakai aja bahwa saya saya juga. Jadi itu sudah plus manajerialnya, bukan hanya sekedar aplikasi software, tapi bagaimana menata rak, bagaimana menata barang, bagaimana melatih pramuniaganya sudah konkret. Insyaallah kami bisa bersinergi. Oke ya teman-teman, apa? Kalau pusat ini saya pusat ini. Kalau pusat ini. Lalu sampai di mana? Aku kayaknya pondok. Dan Bapak Ibu sekalian, sebelumnya izin melaporkan Bapak, memang tadi betul yang disampaikan oleh Gus Bidiri bahwa jumlah pondok di Jember itu 600 lebih dan yang sudah berkooperasi 176. Dari 176 kooperasi pondok pesantren pada waktu itu yang sudah terbentuk, memang kami agak sedikit traumatis sebelumnya, karena waktu itu izin bawahnya mohon maaf, pondok mendirikan kooperasi untuk mendapatkan KUT. Dan KUT banyak yang nyantol, mohon maaf sekali di pondok dan nilainya tidak tanggung-tanggung, nilainya miliaran. Sehingga ketika ada program OPOP, terus terang kami memang sudah mengirimkan data, kami juga sudah menyeleksi benar yang kira-kira nanti bisa, sehingga dari usulan kami itu memang ada 1-2 yang sudah mendapatkan bantuan 50 juta. Karena kami anggap itu dari sisi kelembagaan, dari sisi SDM itu bisa. Dan memang masih ada yang belum berkooperasi. Mohon maaf sebelumnya karena ada sedikit mengapa dan itu.
Jadi di Jember itu sudah banyak koperasi pondok pesantren yang berdiri 176, dan yang kami trauma terakhir itu ketika izin sebelumnya Bapak, koperasi pondok pesantren yang ada di Dukuh Tumpok, Istanbul Kolom Al-Ghazali itu kan mendapatkan LPDP Bapak, tidak tanggung-tanggung, tidak lanjut. Karena waktu itu Pak Kiai memang hubungan dengan Jakarta sangat baik. Kemudian Pak Kiai almarhum, sehingga sekarang masih ada 1,6 miliar yang masih menjadi tanggungan utangnya ke LPDP. Terus kemudian ada lain banyak lagi pondok-pondok yang mempunyai tanggungan. Selain LPDP ada yang di KUT yang kami agak sedikit traumatis. Kami sangat berharap semoga program OPOP yang sudah dari 41, 33 sudah beroperasi, sisanya 7 insya Allah nanti akan segera kita tindak lanjuti. Tetapi karena jumlah koperasi di Jember sendiri sampai hari ini 1.906. Dari 1.906 ini yang aktif hanya 537. Jadi PR kami sangat banyak untuk bisa membangkitkan koperasi. Tetapi rata-rata koperasi yang tidak ikut itu izin ikut juga program yang dari Pokban 248 Pokban di desa kelurahan itu yang hidup hanya kurang lebih hanya tidak sampai 1/10, sangat kecil. Karena mohon maaf, masyarakat itu ketika bahasanya adalah modal stimulan yang diberikan oleh pemerintah itu dianggapnya itu modal habis, sehingga tidak bisa berputar. Padahal niatan berdirinya seperti Pokban itu kan untuk pelayanan di ibu-ibu di kelompok-kelompok pengajian, kelompok-kelompok yang ada di bawah di PKK dan ternyata itu pun juga tidak bisa berjalan. Jadi banyak program yang sifatnya program itu traumatis kami di situ. Sehingga mohon maaf terus kalau sampai hari ini masih yang ini karena kami betul-betul selektif sekali di dalam untuk pendirian baru yang kurang itu. Kami siap ya sepanjang memang dari sisi kelembagaan dari SDM sudah bisa berpikir bahwa bisnis koperasi itu harus terpisah dengan pondok. Ini yang kami harapkan seperti itu. Kalau di Jember rata-rata masih belum, kesadarannya masih kurang, sehingga sampai suatu hari ketika ada koperasi Kopsa BMTNU yang pusatnya di Sumeneb, itu kami bermimpi bagaimana Jember itu yang banyak pondok bisa punya koperasi sekelas BMT Kopsa BMTNU Masa Umat yang punya di Jember cabangnya ada 9 dan semuanya maju. Dan ketika kami tanya di saya, ini bukan alumni pondoknya dari Sumeneb, tidak. Betul-betul karena mereka itu diberikan amanah, kemudian bisa menjalankan amanah untuk anggota itu sendiri dan tabungannya luar biasa. Jadi ini yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bukan kami menghambat, tetapi kami memang yang terakhir ini selektif. Yang untuk 2019, 2020 itu mohon maaf banyaknya yang memusang. Jadi mohon maaf bantuan 50 juta itu sudah masuk tetapi belum berkoperasi. Jadi akhirnya mau nggak mau kami harus juga menerbitkan itu. Sisanya ini yang kami betul-betul cari. Itu dan mohon maaf sebelumnya ini kali. Yang 50 belum berkoperasi. Belum berkoperasi 2019, 2020 ada yang sih. Jadi memusang. Jadi uangnya sudah masuk, ini uangnya sudah masuk, tapi kami belum berkoperasi. Syaratnya harus berkoperasi. Jadi dengan terpaksa kami berikan rekomendasi untuk berkoperasi. Tapi ada karena memang tabung timbangan. Jadi kalau 2019 itu ada Alfa Putri, 3 kalau nggak cuma itu. ada Al-Mutakin. Ini pondok pesantren Al-Falah, pondok pesantren Al-Hakam Amanah, kemudian pondok pesantren Darul Falah, sama pondok pesantren Al-Mizan. Karena di proses sebelumnya kita yang tetapi kalau Pemprov itu mentransfer stimulan 50 juta itu pasti ke rekening atas nama korporasi artinya pasti sudah korporasi. Kalau masih nama Kiai
nama pokok dan itu rekeningnya ada di Perjadi misalnya. Di kalinya demikian ya Allah, teman-teman pesantren juga punya semangat yang sama untuk ingin mandiri, punya semangat yang sama untuk berdiri sejajar dengan non pesantren lainnya, mohon bantuan dari beliau. Jadi sekali lagi kami PKBUPER memang akan saat ini kami sedang bicara-bicara untuk mendorong UMKM juga ini apa. Terus jadi untuk yang pesantren kami juga akan berkomitmen untuk membuat satu tempat. Kalaupun tidak dibangun, kita menyiapkan perangkatnya untuk tempatnya pesantren kebutuhan untuk membuat model market model market di tempat. Nah, kemudian ada konsep sekarang ada pokok one pesantren one produk, ini hanya satu produk saja maksudnya. Jadi itu jargon awal Jaya. Ada pesantren yang dulunya seperti Gus Imam Bukhari, bikin satu aja susah. Tapi kalau sudah ketemu jalan yang mau bikin bermacam-macam varian ya mudah. Nah, kita berpikirnya adalah mulai pesantren yang sudah mapan sampai pesantren yang baru merintis usaha. Nah, kemudian di Jawa Timur banyak pesantren yang ketika kita ajak berbisnis, berpikirnya saya bisnis apa ya, masih begitu. Nah, itulah kemudian Gubernur membuat jargon tentang pesantren dan produk sebagai sudah stimulus yang ditambahi oleh Wakil Presiden bahwa ini minimal. Ya, pesantren produk minimal itu. Ya, demikian. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman Pak Kapolresa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Diskop. Saya ingat sudah 5 kali saya di Diskop provinsi bersama para yai, para asatid, asatidzah, ibu dari Bank Jatim Syarifah. Alhamdulillah menindaklanjuti Bapak Bupati yang disampaikan oleh Ibu Kadiskop. Memang betul di kita ini pondok pesantrennya sekitar 650. Kami dengan Bapak Kasih Kontren sering mengupdate karena itu naik turun fluktuatif. Apalagi dengan adanya COVID kemarin, itu ada pesantren juga layak mutu, layak ya urip mati izin. Bahkan ada santrinya sudah gila. Ini ada beliaunya, kami sedang dengan beliaunya update terus karena ada kepentingan kita. Kemudian terkait dengan produk pesantren, one product, one compes, one compes, one product, itu menurut saya itu di kita di Jember itu masih perlu adanya menumbuhkan kesadaran. Karena di kita di pondok pesantren yang bikin Pak Bupati itu mindset compes itu ya apa iso jalan, terus dapat suntikan. Tapi progres ke depan itu belum siap. Oleh karena itu saya setuju karena kami tahu persis dengan teman-teman Pak Kiai itu gimana kalau kita pertama untuk memberikan pencerahan Ponpes mungkin dari Kopi nanti bisa kolaborasi dengan kami dengan Kesela dengan dinas koperasi kami siap dan kami sendiri dengan Kasih Kontren sudah jalan itu dan mungkin kalau dengan Kopi ini mungkin lebih maju lagi monggo kita itu yang penting. Yang kedua betul katanya tadi Bu Peskop masalah administrasi di Ponpes rata-rata menurut saya ya memang masih kondisinya seperti itu. Tapi bagi yang sudah maju tidak masalah. Tapi hanya satu dua. Yang ketiga terus terang aja sarana prasarana. Nah itu maksud kita kalau mungkin Oppo bisa kolaborasi dengan kami, dengan Kesra, dengan dinas koperasi, kita bisa untuk sekali mendayung 2 pulau terlampau. Kalau bisa satu ketinggalan. Karena sudah seperti ini cuma hanya pencerahan. Ya lama nanti step by stepnya lama. Kalau kita sekali mendayung 2 pulau terlampaui sekaligus dengan pelatihan sebagainya ini akan cepat. Seperti pernah kami lakukan dengan 8 pondok pesantren kami taruh di pesantren Nur Hana di Rebipuji pelatihan perbengkelan. Di sana kami melaksanakan pertama pencerahan bagaimana pentingnya ekonomi ke depan. Setelah selesai dari Ponpes, dia juga bisa di masyarakat bisa mandiri dan tumbuh.
Akhirnya kami dengan Dinas Ketenagakerjaan itu kita berkolaborasi membuat pencerahan sekaligus ada pelatihan, sekaligus ada alat, sekaligus setelah selesai diberi arahan beliau Bupati dilaksanakan. Dan ini alhamdulillah 20 bengkel dari alumni pesantren itu sekarang sudah bisa mandiri. Nah, jadi monggo sekali lagi Kadiskop dari Bapak Ibu dari OPOK, kolaborasinya monggo kita tunggu dengan kami juga dengan Kadiskop. Nanti kita bersama-sama, kami juga dengan Kasih Kontren agar di lapangan, di lapangan. Kalau kita baca sekian, tapi realita di lapangan tidak seperti itu. Saya tahu persis bangsa paling terima di dunia, tapi saya tahu persis operasinya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karenanya monggo kan kita nih Pak Kasih Kontren kami sering di lapangan dengan beliau. Jadi perlu seperti itu. Ya, Pak Tunu, izin Bupati, Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imron, saya pengrajin di Desa Tukul, tapi aktif di Kepontren ini membantu Gus Gofirin. Kebetulan saya ditunjuk untuk Ketua IC Asosiasi Santri YouTuber Indonesia. Jadi ini bermitra dengan OPOK Kepontren. Setiap hari, setiap minggu saya itu dengan Kiai Bukhari sama Kiai Sirot ini sudah edukasi keliling hampir 30 kecamatan yang ada di Jember. Intinya teman-teman kiai-kiai dan semua itu antusias untuk bergabung di OPOK. Hanya saja selama ini saya sama Kiai Bukhari itu agak takut karena legalitasnya belum turun, sehingga khawatir dicap ilegal dan seterusnya. Sehingga untuk melangkah lebih lanjut, saya agak khawatir. Tapi yang jelas, saya sudah menghibahkan janji ilmu digital saya karena keahlian saya kan di bidang eksportir digital, termasuk salah satu membantu Kopibikla ini. Dalam waktu dekat juga 50 negara saya juga akan ekspor ya, saya bantu. Tentunya lewat jaringan Alibaba dan Amazon dan internasional lainnya. Nah, yang menarik dari gerakan OPOK ini, saya juga bergabung hampir di 32 komunitas UMKM di Jember. Mereka juga mau bergabung membesarkan OPOK bermitra, terutama sinergi dengan pondok pesantren di sekitar masing-masing UMKM berdomisili. Mereka siap bergabung dan membesarkan kalau legalitasnya sudah turun. Saya yakin dari 600 kepontren yang ada di RMI, dan kebetulan saya ketua LPNU di Jember, saya sudah ngomong sama Tanfidiah dan setiap rapat bagaimana sinergitas antara RMI dengan OPOK dan UMKM itu terjalin. Ayo Pak Imron bantu kejarkan legalitas OPOK segera turun. Intinya sama, dari Gus Aab menekan itu, dan juga dari LPNU, karena saya punya kepentingan LPNU juga tidak bisa bergerak sendiri dengan RMI, karena 600 pesantren yang ada di Jember ini perlu sinergitas. Pesantren tidak bisa berjalan sendiri tanpa UMKM yang ada di sekitar. Sementara saya sudah memantau dari 650 pesantren itu di sekitar pondok itu UMKM-nya hebat-hebat. Ada komunitas JK, komunitas macam-macam lah, semua komunitas dan mereka tergabung di sana. Kalau ini dibentuk, saya yakin sinergitas antara UMKM, Kepontren dan lembaga-lembaga yang berbasis RMI dan yang lain-lain, saya yakin. Bahkan saya juga sinergi dengan Mayor Muhammadiyah, mereka sepakat untuk sinergi membesarkan ekonomi. Dan kebetulan saya juga aktivis teman-teman Muhammadiyah, mereka sangat peduli karena saya juga menjalin kerjasama LPNU dengan Muhammadiyah itu Mayor. Karena dia Mayor sendiri juga mati juga di Jember ini. Jadi menunggu sinergi ini. Jadi saya menunggu sekali adanya legalitas OPOK, sinergitas. Saya yakin dengan kekuatan ini akan membangun Jember lebih cepat. Dan yang jelas saya akan menggerakkan digital ekspor. Sekarang adalah eranya, dan saya sudah memiliki aplikasi digital ekspor untuk UMKM yang ada di Jember. Ilmu saya akan saya hidupkan yang zamannya Pak Karwo dulu saya disekolahkan di Cina ya oleh Bupati yang lama, dan oleh Pak Karwo saya dibelajarkan di Cina sama di Jepang untuk belajar ekonomi digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, tim zaman kalian lo mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk
Pesantren Ihya Sunnah Al Hasaniyah. Saya pernah juga ketemu Bupati waktu safari Ramadan di pesantren. Dan kebetulan barokah dari Dikla ini akhirnya hari ini di tempat kami sudah ada dicanangkan wisata agrowisata Umbul Park. Jadi insya Allah dengan eco trend yang dibangun melalui Dinas Koperasi Provinsi sangat luar biasa nanti, karena memang semuanya berbasis kepada pesantren. Dan latar belakang Dikla ini tidak ada lain, saya cuma ingin bagaimana bisa mengangkat sumber daya alam sekitar pesantren yang tadinya tidak memiliki nilai ekonomi lebih, akhirnya hari ini sudah bisa memiliki nilai ekonomi lebih. Hari ini dari kami lahir waktu itu sampai hari ini saya mengambil produk masyarakat ini 3.000 lebih mahal. 3.000 lebih mahal dari harga pasar. Sehingga pergerakan ataupun nilai ekonomi yang di masyarakat sudah semakin luar biasa. Kami mempekerjakan kurang lebihnya ada 30 orang yang terdiri dari masyarakat sekitar, kemudian alumni di pesantren kami, dan para tetangga masyarakat sekitar sana. Terus kemudian hari ini juga sudah terjadi perputaran omset kurang lebihnya 1 minggu kami memproduksi Dikla ini kurang lebihnya 1 ton. Jadi insya Allah dengan sentuhan OPOP dan terus kami dibantu dalam hal pemasaran, saya yakin 2-3 tahun yang akan datang produk Dikla ini akan tembus 10 ton per bulan. Dan hari ini pun kami juga bukan cuma Dikla kan, kami sudah memproduksi ada 5 varian. Ada Dikla, kemudian Sejati Nusantara, ada Big 99, BG 99, terus kemudian ada Kopi Pansor, dan yang terakhir kami sudah memproduksi untuk pasar retail yang harganya Rp500. Harganya Rp500 untuk beberapa pasar. Jadi ini sudah insya Allah bisa dipasarkan di warung-warung di sini. Dan insya Allah dalam 2-3 bulan ke depan kopi mantap ini mereknya akan banyak dijumpai di pasar-pasar tradisional. Jadi itu mungkin harapan kami bagaimana bisa terus mendongkrak ekonomi Jember ini, sehingga apa yang menjadi jargon bahwa pesantren berdaya masyarakat sejahtera betul-betul terwujud gitu. Dan seperti yang disampaikan Bu Kadis Kap Jember, benar sekali. Kami sudah kenal lama dengan beliau waktu tahun 2000 kemarin kami dibentuk. Hal yang kami lakukan bersama dengan beliau adalah melakukan banyak pembinaan sehingga akhirnya dari total 175 popontren di Jember ini kurang lebihnya sekitar 50 sudah mulai bergerak. Dibarengi Mas Imron sama Kiai Sirot ini kami tanpa kenal lelah keliling di Jember. Ya setidaknya bagaimana merangsang bahwa jangan sampai terjadi seperti mindset kita yang selama ini ada, bahwa mendirikan koperasi hanya untuk mengharapkan bantuan. Ini yang sebenarnya kami ingin tunjukkan. Dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam sekitar, insya Allah pesantren betul-betul akan mencapai kemandirian. Ini mungkin yang telah kami lakukan, dan insya Allah dengan adanya OPOP dan hadirnya Pak Bupati dalam hal ini, insya Allah akan mendorong kami terus untuk berkreativitas. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak sekalian masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sirotol Mustaqim, pengasuh pondok pesantren Radatul Islam Yayasan Sejahtera.
kami menjadi ketua Pokter Kabupaten Jember sejak tahun 2013. Rasanya berat itu berjalan. Ya jalan tapi jalan di depan. Dengan seiring perkembangan zaman ada pendirian Oppo, lalu dipancing sesuai harapan Pak Kisra tadi, itu dapat bantuan untuk pembelian alat-alat produksi bagi pondok yang sudah punya koperasi pondok pesantren dan produksi produktif apa, bukan produktif tapi produktif, apa itu kuliner, apa itu industri kecil dan lain-lain. Nah, berangkat dari itu kami koperasi pondok pesantren Al-Bijan mulai dulu produksi mie tapi pakai gilingan tangan atau besar. Satu hari untuk pintal itu tangan bisa. Sekarang satu hari minimal bisa produksi 3 pintal sampai 5 pintal per setengah ton. Kapasitas A 1 ton. Oleh karena itu kami berangkat dari ini, kami mengajak teman-teman pengasuh pondok yang selama ini komponennya parkir, ini saya ajak untuk online agar nanti menuju santri independen. Jadi mohon izin Bapak Bupati, jadi nanti ini karena temanya rupanya nanti akan dibentuk pengurus OPOP tingkat kabupaten, mohon nanti kepengurusan yang akan datang ini bersama-sama kita untuk bisa membawa Kabupaten Jember di pondok pesantren bisa jalan. Jadi nanti pengurus yang akan datang ini akan menjadi tumpuan harapan dari pondok pesantren yang ada di Kabupaten Jember. Sementara itu yang saya katakan dan mohon izin dan mohon maaf Pak Bupati dan Bupati Kap maupun Provinsi. Matur Lalu maafik ilah kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak perlu tentang rumah beliau. Dia rumah tangga beliau sulit. Mungkin dari Bapak Ibu dari Bang Jatim. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum. Ibu Kadisro, Ibu Kadisra, Ibu Diri, Desa, Desa, dan Bapak lainnya. Kami sangat berterima kasih dan sangat bersyukur kami hadir di sini dalam audiensi terkait dengan ekotren Bapak Bupati. Jadi perlu kami sampaikan bahwa peran kami bagi Nusa Jember di pondok-pondok pesantren, alhamdulillah untuk pembukaan akademi pondok pesantren yang nantinya akan dikembangkan dalam beberapa sisi pola kerjasama, salah satunya juga yang mendasari untuk pelimpahan dari bantuan dan juga untuk pembukaan agen swasta Opop, kemudian agen Sepanda, gitu. Alhamdulillah sudah lebih dari 20 rekening yang sudah melakukan pembukaan di pembukaan ini di Banjar Syariah. Di luar pesantren ini, Bapak Bupati Banjar Syariah tidak memiliki produk untuk digitalisasi di pondok pesantren. Jadi kami sudah berkeliling juga ke pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Jember ini. Memang sangat banyak pondok pesantren yang ada di Jember, hanya saja masih belum bisa kami serap secara maksimal terkait dengan program aplikasi digital yang kami miliki. Jadi kami memiliki program aplikasi digital itu untuk memudahkan para santri dan juga wali santri dalam melakukan pembayaran. Jadi pembayaran yang dilakukan untuk pembayaran uang syariah setiap bulan atau SPP itu sudah tidak perlu secara manual. Wali santri datang ke pondok itu sudah tidak perlu, jadi sudah bisa melakukan aplikasi digital. Kemudian para santri di pondok itu juga kami bekali kartunya kartu santri namanya nanti, yang di situ juga ada logonya Allah, logo Banjar Syariah dan juga logo dari pondok pesantren. Di situ nanti kartu santri yang akan dipegang oleh para santri itu bisa digunakan untuk jajan dengan cashless. Jadi para santri tidak perlu membawa uang. Jadi sangat inline sekali dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Bupati. Jadi
ingin membangun minimal semacam alfamart di dalam pondok. Jadi nantinya apabila itu tidak bisa berjalan, kita akan bersinergi. Jadi nanti kami mau juga dukungan dari Bupati, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pondok pesantren, kami yang di Banjarmasin Syariah bisa digunakan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Malik apa? Terus terus berarti malu-malu berarti Islam. Monggo terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang saya hormati dan dari Pokok Jawa Timur, Dinas UMKM, kami wakili Kiai Somad belum bisa hadir pada kesempatan sore ini. Beliau mengamanahkan kepada saya untuk berkomunikasi dengan Pak Bupati terkait rencana dari Pokok Jawa Timur agar Pokok di Jember itu ada kepengurusannya. Harapan kami dan Kiai juga sangat mendukung bila kepengurusan di Pokok Jawa Timur itu terbentuk. Karena dari kami sendiri, dari Kiai sendiri itu sudah menghibahkan ada beberapa lahan yang memang diperuntukkan untuk pelatihan. Ada beberapa semacam hotel, seperti homestay juga ada di wilayah-wilayah yang agak di dekatnya itu paknya Mutnet. Itu ada itu Pak, itu dapat hibah dari IDB, Islamic Development Bank, kira-kira 300 miliar ya. Kita ada lahan 1 sampai 2 hektar di sana. Alhamdulillah sudah dibangun, ada gedung untuk pelatihan kewirausahaan. Itu tidak segitu luas, kira-kira bisa menampung 100 orang, dan ada homestay juga yang bisa membantu untuk beberapa pesantren-pesantren yang ingin melatih kewirausahaannya melalui Pokok yang mungkin nanti oleh Bapak Bupati akan dibentuk di Jember ini mungkin ya. Kalau sudah dibentuk mungkin kami siap untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pelatihan. Terus yang ketiga mungkin yang terbaru ini dari tim Bogasari, dari Bogasari pabrik tepung itu siap membantu pelatihan yang terdekat bulan depan adalah pelatihan pembuatan kue. Pembuatan kue kira-kira bisa 50 sampai 100 pesantren yang mau ikut untuk buat kue seperti Konato atau Falan Bakery, itu dibantu oleh tim Bogasari. Mungkin ada sedikit biaya untuk pembelian tepung dan seterusnya. Nah, mungkin pembeliannya sama mesinnya mungkin bisa di backup oleh APBD dan APBD Jatim mungkin kita majukan mungkin karena alat-alat untuk pembuatan kue, mixer dan oven juga agak mahal. Mungkin ada anggaran untuk itu ya, kami sangat berterima kasih. Kalau tempatnya gratis sama hotel sama penginapannya mungkin gratis sudah kami sediakan. Mungkin dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama mungkin dari Pokok Jawa Timur. Mungkin kita bisa disupport dengan aplikasi. Aplikasi ini aplikasi itu yang akan bisa mengamankan, memproteksi disiplin daripada cara membuat transaksi pembayaran dan sebagainya. Dan di dalam aplikasi itu juga sudah ada konsep berkaitan dengan cara pembayaran dan dengan girisnya Bank Jatim Syariah. Itu hari ada? Mana Pak itu? Jalan Gadiana ada sebelum Masjid Rodatul Muklisi. Setelah ketemu Bapak nanti saya undang Bapak. Terus yang kedua tentunya kalau dari Pokok Jawa Timur ada support tentang BLK maupun alat kerja yang misalkan dari BIS tadi, mungkin itu support bantuan itu lebih diharapkan mungkin lewat yang mungkin Pokok tahu lah itu dari mana ya, karena mungkin itu bisa dilakukan. Dan ketiga, Jember untuk membuat kepengurusan Pokok Jember itu sangat siap. Kalau perlu besok kita bikin ya. Kalau kami mohon diberi bimbingan dulu, bimbingan kira-kira dikasih contoh siapa yang jadi pengurus.
dan sarannya siapa. Tentu organisasinya seperti apa, tugasnya seperti apa, tupoksinya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Sudah nanti kita ganti nama aja saya. Sekarang nggak usah macam-macam, tiru aja gitu. Sudah tiru aja sudah. Langsung ganti nanti monggo ini yang datang sekarang yang tentunya harus dilakukan semua. Yang sekarang datang ini yang semangatnya luar biasa ya. Kita langsung. Dan nanti yang keempat kaitan juga kalau sudah organisasi sudah jadi, ada beberapa koperasi yang masih belum punya aspek legalitasnya, tolong bisa dikumpulkan semua nanti di kadis kami ya. Nanti kami bantu di mana nih kekurangannya apa gitu ya. Nanti Ibu bisa kolaborasi dengan BTSP apa memang kekurangannya kita akan buatkan nanti kita bantu sama-sama biar lebih cepat. Kalau itu kalau beli koperasi kan nggak terlalu lama-lama lagi ya. Kalau nanti ada biaya kan? Notaris ya. Kalau kita notarisnya kayak notaris kurungan kalau orang banyak ya. Kita nanti akan notaris ya. Terus nanti ada penyertaan modal kalau tidak salah koperasi juga. Modalnya dari sudah dari anak sendiri sudah ada ya. Mereka dan sudah minimal dan bisa ada lokasi sekarang. Bukan kan ada modal yang masuk di dalamnya. Ya misalnya 100 ribuan orang 9 setelah modal 100 ribu ya kalau nggak koperasi nantinya kalau koperasi konsumen boleh kalau tadi koperasinya bergerak dengan retail misalnya nggak ada batas minimal. Kalau konsumen bagus dan bermasalah jika usaha di dalamnya ada usaha bagus ada USP dan secara itu kalau aman ya nggak ada USP yang dengan kawan ya, dengan kawan itu yang kita kawan siapa koperasi mana yang memang harus membuat koperasi dan sebagainya kita akan bantu. Terus berikutnya juga mau pokoknya dulu ya. Dan berikutnya terus terang saja bahwa kami sekarang ini kemarin kaitan dengan APBD yang akan membantu pesantren ini di tahun ini kami masih belum bisa. Kenapa? Kemarin kami ada problem kecil yang di DPRD jadi tidak mau tanda tangan, tidak mau tanda tangan, bolos DPRD-nya nggak mau datang, padahal kita wajib datang untuk laporan RPP, laporan pelaksanaan pekerjaan APBD. Dan kaitannya di situ ada perubahan anggaran Pak. Perubahan anggaran, kalau itu sudah tanda tangan, kami laporan pendapat akhir itu kami sudah bisa melakukan perubahan anggaran. Perubahan anggaran itu di dalamnya kami ada koperasi tuh, ada koperasi katanya koperasi, tapi kami tidak bisa sekarang karena anggota DPRD-nya tidak mau datang, tidak quorum 2 kali pertemuan tidak mau datang, dari perut. Dan kami di Pemkab Jember ini eksekutif sudah lengkap, dokumen sudah tidak ada problem cuman itu tidak bisa ada perubahan, tidak hadir karena tidak quorum, jadi tidak bisa dibatalkan. Dan kami kemarin langsung lapor gubernur, kami ajak semua wakil bupati semua kami ajak gubernur lapor dan seluruh pimpinan kami sebagai wakil pemerintah, wakil presiden yang ada di dalam di provinsi itu adalah gubernur. Kami harus taat kepada gubernur dan kami akan diregulasi. Artinya seluruh izin perubahan anggaran APBD tahun 2022 ini yang kami usulkan termasuk ini tambahan di desa, pesantren semua hilang semua, batal semua karena si DPRD-nya tidak datang. Cuma itu aja katanya. Ditanya kalau memang kenapa kau datang, siapa Pak yang tanya kalau DPRD? Kenapa? Insya Allah tidak bisa menjelaskan. Ya. Karena yang akan dijelaskan itu masih di langit-langit, tidak boleh diterangkan, tidak boleh diterangkan. Itu gara-gara itu. Tidak tahu saya bukan buku, jadi saya nggak tahu menerangkan mereka malah salah. Jadi seperti itu. Jadi artinya untuk pesantren, untuk pesantren ini kita membantu dalam pembuatan gedung maupun perangkat
kerasnya seperti komputer nanti ya. Kan pikiran bayang saya beli gedung atau pesantrennya sudah punya gedung, kita kasih perangkatnya dan rak macam-macam di situ. Ada orang satu investor, ada pendana ini yang akan donor, memang dana ini memang akan dikelola untuk pengadaan barangnya. Ya di situ Pak, di situ dijual dan mereka dengan sistem digital itu kalau beli harus pakai, tidak bisa dipinjam dulu, nggak boleh, dan tidak ada uang di sana. Semua harus cashless semua harus cashless semua. Gitu. Karena memang di pesantren, mohon maaf ini lupa ada anak saya bayarnya akhir bulan kasih uang nggak dibayarkan lagi. Yang namanya jadi kalau memang itu dengan sistem seperti itu memperkecil terjadi sesuatu, dan harusnya sistemnya harapan kami harus itu digitalnya harus terconnecting, sehingga kami di sini nanti yang dibentuk UPU Kabupaten Jember itu ada satu tim khusus untuk memonitor itu semua pergerakan yang dilakukan di seluruh pesantren yang masuk di dalam UPU. Itu yang tentang OPOP ya. Yang berikutnya tentang Pak Imron kaitan sama jual barang kopi ini iklan. Dengan tadi punya produk yang lain yang 5 bermacam. Kalau saya lihat di situ tidak ada kalimat iklannya kan, ini kan trennya kan kopi iklan. Kalau bisa jangan membuat branding baru. Brandingnya tetap kopi iklan saja. Di bawahnya itu ada kasih tulisan kecil kopi saset, kopi apa gitu. Kalau membuat branding itu biayanya mahal, branding itu mahal. Untuk membuat ini jadi terkenal dan satu pakai ini saja, itu tidak otomatis sasetnya laku enggak. Kalau dengan kalimat yang berbeda dengan kopi iklan, nah ini kan dua sama nih, ini kan sama juga, tapi beda jenis. Tapi ininya bulu-bulunya tadi sama. Nah gitu, ini harus sama. Tentang ini rasa apa ini. Kopi jantan 1 jam, kopi jantan 2 jam itu bisa. Untuk 2 jam, 1 jam. Kopi bisa, tapi kopi iklannya satu dengan seluruh 5 produk yang lainnya yang penjenengan buat tadi itu. Itu mohon izin Pak Bupati, kami juga sedang menuju untuk menjadi perusahaan makro. Ya. Jadi melayani perusahaan-perusahaan yang mau pakai produk kami. Ya kan. Boleh, kalau makro dia itu volume yang besar-besarkan volume saja. Kalau makro tadi, tapi tujuannya makro Bapak bisa mendapatkan lebih banyak omsetnya. Tapi kalau udah packaging seperti ini yang dijual di dalam negeri yang maksud saya sampaikan, yang dijual di dalam negeri 25.000, untuk yang keluar itu harus beda. Harus beda. Makanya harus ada produk-produk. Kalau panjenengan sudah ada deal dengan di Amerika, dealnya di depan itu ada perjanjian dulu dengan orang yang membawa, katakan orang Surabaya yang membawa ini, atau siapapun juga sudah yang langsung jual ke Amerika, itu ada perjanjian dulu. Dan ini yang harus dibikin dulu, harus dibikin dulu perjanjian. Dan ininya memang untuk produk-produk ekspor. Kalau produk ekspor harus ada bahasa Inggris. Ya, isinya tetap aja, harus tambah-tambah. Penimbunan bukan membohongi. Kalau untuk luar negeri pasti ada value, ada nilai tambah. Jangan harga Jember dijual ke sana seperti rotan itu. Rotan itu yang datang orang Brasil Pak, datang sendiri, terus dia orang luar negeri datang. Benar, Pak. Makanya mobil sama teman Innovanto tidak bisa kaya, tidak bisa. Padahal beli orang negeri, ya orangnya belinya harga Jember, harga depan itu kan nilai tambahnya di mana Pak? Gitu. Jadi ada satu sendiri, ada satu keyboard ini untuk Jember, kami untuk semua. Jadi sendiri. Perlu dijaga adalah kontinuitas. Setiap berapa bulan sekali gitu. Harus ada kan? Tidak berbeda. Dan ini yang perlu dikemas. Pertama adalah perjanjian. Bentuk perjanjiannya seperti apa itu? Mungkin mohon bimbingan. Kalau dengan teman-teman kita di Jember
bea cukai kita ada Pak Asep, Pak Asep akan membantu menjualkan. Dan cara-caranya kita menjualkan. Saya sudah bilang Pak Asep, kalau membantu menjualkan bukan harga timber, harga untuk ekspor. Meskipun di Amerika sana di lebih mahal lagi, silakan. Tapi keluar dari sini harganya bukan harga timber, harga ekspor. Itu Pak, dia ada di rekapannya. Jadi itu bisa membantu. Jadi, mungkin itu Bu, Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Dan tadi dari Nuris, terus itu ada tim dari Bogasari untuk membantu pelatihan. Kalau bisa lebih banyak lebih bagus yang belajar latihan itu. Langsung saya. Ya, nanti tentang alat-alat ini nanti kita akan support bukan sekarang tapi tahun depan. Tahun depan nanti ya. Tahun depan ya. Dan program tahun depan kami membuat satu ruangan untuk pesantren-pesantren itu dengan satu catatan, pesantrennya ada berkomitmen bersama-sama, produsen dan konsumen sudah ada, maksudnya itu seluruh santri yang di sana wajib dengan kebutuhannya. Saya 1 bulan ini butuhnya mengkandungi 2, jadi 2 dikatakannya mencatat. Santrinya ada 1000 yang mencatat. Itu seminggu sekali tanya butuhnya apa. Kita belinya barang di koperasi itu gitu. Dan harganya kalau begitu di jumlah total yang dikoordinir sama OPPO Kabupaten Jember itu bisa harganya turun, bisa bersaing dengan Indomaret dan Alfamart. Kami ada orang yang ketemu situ dengan modal besar itu udah dapat. Modal besar untuk misi semua. Gitu. Nanti cara pembayarannya kena. Tapi modal besarnya ini saya nego kemarin itu untuk membayar 2 bulan. Jadi pesantren dititipin barang 2 bulan yang bayar. Gitu. Tidak mau dia minta 1 bulan. 1 bulan dititipin barang pilih gratis bayar dengan transaksi. Cara pembayaran pakai cashless, dia langsung masuk ke mereka. Kabupaten mengkontrol pesantren mana ya sudah habis puluhan isinya, kita akan masuk ke persis dengan konsepnya yang ada di Indomaret maupun di Alfamart. Izin itu sudah dikembangkan di terwujud. Jadi seperti di PKS di Indonesia Jawa Timur masuk ke pertokohan sudah ada penjagaan. Mereka bayar cash, mungkin ada CCTV aja yang mengatur, jadi mereka ambil apa sudah tinggal di startupnya itu sudah bisa. Ya, itu bagus. Jujur dari segala-galanya. Terus kira-kira nanti Bu Kadis supportnya ya, dari teman-teman dari para kiai, para pimpinan pesantren, kira-kira mana pesantren yang memang harus kita support nanti. Dan harapan kami ya kalau semua pesantren kita jelaskan semuanya, kita bantu semua. Kami ada aplikasi Opokmat, berarti itu bisa didownload di Play Store. Itu ya, Opokmat, terus ada Samsat Opok, ada kartu ATM Opok, ada agen Opok sebenarnya Opok. Coba next satu lagi, ini slide ini kartu yang tadi disampaikan Bu Yesi dari Bang Jati. Nanti saat itu bawa kartu ini saja kalau mau bayar, mau minjem buku, mau masuk kelas ya sudah jadi. Siap. Kita ada ojek juga. Ini siapa pakai ini? Siapa? Wah ini proyek ini. Dan dalam ini kan sebenarnya Pak Dirut Bang Jati mau launching kartu tabungan santri. Jadi satu paket tabungan santri sama kartu santri. Ya. Lalu di mana? Situ aja Pak Dirut. Izin kami sampaikan. Jadi jempol aja. Terus Bukan Opok ya. Sopok ya. Bukan Opok, launching ya tabungan santri. Jadi seperti itu. Coba saya lagi nggak yang ilustrasinya? Ini ada kegiatan-kegiatan, ada Opok santri, ada santri Opok. Expo ini tahunan Pak. Tahun ini minta bupati berkenaan berkaitan dengan arwahnya Jombang sama
di santri. Jadi setiap tahun Pak Gubernur ingin agar pokok bukan hanya berfokus di Surabaya, tapi ekskulnya bisa maraton di Jakarta. Itu sebenarnya dulu. Kapan artinya? Kalau ini Oktober lagi santri apa? Kemarin sudah pasang santri. Alhamdulillah. Kalau tadi sudah di jelas ini. Sudah minta. Cuman yang di Jombang itu nggak ada kok. di lapangan. Udah punya mall. Nanti saya bilang sama bupatinya. Kan anggota saya bupatinya kan ketuanya bupati. Dia jember aja. Bisa sekali. Kita ada Transmart, ada Lipo, ya. Dan kita di Transmart kan di Lipo ada Lamsa. Dan kami ada hubungan dengan Lipo. Paket free di situ. Seru Ya. Kami butuh kegiatan besar. Iya. Insya Allah nanti di kita sudah kita programkan pasal satu hari saja seperti kemarin juga cuma insya Allah yang tonton nanti bisa sudah kami Ya, jadi kami tunggu ini contohnya nanti yang dapat diri kita undang semua isi nama-namanya yang mewakili kesadaran kerja bagian Jember Selatan, Barat Kanan, kalau ada perwakilan yang semua kita harus. panggil dari kami Bupati. Ini opongnya, keren tuh, keren. Artinya opong apa nggak ada? Oh, Tiga bulan. Satu, dua, tiga. Saya Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ini satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. mohon izin Pak Masakta sama. Ayo di mana tuh? Di sini nggak apa-apa, di sini nggak bebek. Ini melingkar ini diambil dari sana. Baru kita melingkar. Berapa mungkin nanti? Cukup ya? Kakak masuk sebagai Izin. Satu, dua, tiga. Izin. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Matur suwun.
Terima kasih.